Semuanya bisa lihat screen Ibu share. Masih login, Bu. Kelihatannya Ibu share. Kelihatan. Ya, nilai turunan kemarin ini rendah-rendah, yang paling tinggi Weni 64% betulnya. Oh, ini Mutiara 69%. Tapi lebih cepat Weni. Terus yang perlu ditingkatkan banget nih Muhammad Nur Salim Kamal sama Dendi. Ini walaupun Ibu upgrade nih nanti, seandainya Ibu upgrade nilainya pun nih 64. Nanti kalau Ibu upgrade pun nilainya Dandi dan Nur Salim rendah banget nilainya nih. Jadi Dandi kelihatannya Nur Salim sama Dandi nilainya. Ini perlu ditingkatkan nih. Ya, jadi nanti kita UAS dalam minggu ini ada UAS dan kisi-kisinya hari ini Ibu kasih. Kemarin ini perkuliahan kita banyak tertinggal karena memang Ibu sedang cuti melahirkan. Jadi untuk UAS mungkin tidak semua materi yang Ibu masukkan, hanya materi yang Ibu terangkan hari ini. Kisi-kisinya hari ini. Dan minggu kemarin Ibu sudah menyuruh mengerjakan latihan dulu tentang turunan, penerapan turunan dalam ekonomi. Ini Ibu share materinya lagi tentang turunan. PT-nya Masih loading, Bu. masih. Penerapan turunan dalam ekonomi. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kemarin ini udah diberikan soalnya. Dan udah Ibu periksa juga latihannya, soal yang bagian nomor 1 yang kuning di kanan. Dan nomor 2 yang hijau ini. Ini kita bahas dulu yang lebih mudah, yang kanan. Nih, seorang perajin tas membuat 100 buah tas. Biaya untuk membuat setiap tas adalah, tunggu, punya Ibu malah tertutup. Tunggu.
Nah, satu sebuah tas, biaya untuk membuat setiap tas 35.000. Kemudian jika tas dijual dengan harga 50.000, yang pertama ditanya berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau mau menghitung biaya total gimana rumusnya? Biaya total sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel, Bu. Itu tahu dari mana? Dari SMA sama kemarin cari materi juga, Bu. Nah, sebelum bahas ke yang rumus-rumus ya, coba dengan logika sederhana dulu. Di sini sudah diketahui bahwa satu buah tas biaya membuatnya 35.000. 35.000. Sedangkan dia membuat 100 buah tas. Jangan pakai rumus-rumus buku atau rumus-rumus yang pernah dipelajari dulu dengan logika sederhana. Dengan logika sederhana ini nanti baru kita bawa ke soal yang lebih susahnya. Soal yang lebih sulit. Yang mudah Kalau ini kalau Ibu tanya dari ini diketahui satu tas 35.000. Yang akan dibuat 100 tas. Jadi biaya total berapa? 3.500.000, Bu, karena 35.000 dikali 100 piece, Bu. Betul. Iya, betul. Ini Hana ya, Hana Roger nih ya. Betul, memang kayak gitu. Logikanya sederhana aja. Kalau satu 35.000, berarti 100 buah 3.500.000. Makanya Ibu heran melihat di jawaban ada tambah-tambah biaya variabel. Padahal ini kan soal sederhana aja. Sebenarnya rumus-rumus itu ketika kita sudah bisa mendapatkan logikanya, nanti kita bisa bikin rumus sendiri. Makanya Bu heran yang biaya-biaya variabel itu. Jadi udah dapat ya yang A ini jawabannya Ya, Bu. 3.500.000. Seandainya Ibu misalkan pamannya P itu harga, harga satu buah tas. Berarti di sini P sama dengan 35.000 kan? Terus Ibu lambangkan juga dengan kuantitas atau banyaknya tas itu dengan Q. Berarti Q-nya di sini berapa? 100, Bu. Ya, berarti P 35.000, Q 100. Berarti kalau Ibu tanya biaya total di sini kalau lambang-lambangnya TC nih, TC total cost. Dan ini setiap buku beda lambang-lambangnya ya. Lambang-lambang ini terserah kita. Kalau di soal ini TC ini maksudnya adalah yang A ini biaya total cost. Nah, berarti TC kan tadi sudah dijawab Hana bahwa 35.000 kali 100, betul. Dan sudah Ibu bilang bahwa 35.000 itu P dan yang 100 itu Q. Berarti kalau Ibu tanya rumus untuk TC apa? TC berarti P dikali Q, Bu. Ya, betul ya. Dari situlah nanti kita memperoleh rumus bahwa biaya total itu harga dikali dengan satu Kuantitas. buah dengan kuantitas atau P kali Q. Biar kalian nanti tidak pusing melihat lambang-lambang ada Q, ada P gitu. Dengan yang sederhana di kanan ini dulu, bahwa yang Bu, ya kalau Q tadi kan, Bu, kuantitas. Kalau P itu, Bu, ya, artinya apa, Bu? Makanya kita tahu biar mudah mengingat kalau itu P, harga. oh ya, price harga, price ya. Bahasa Inggrisnya dari harga, biar mudah. Yang Q, quantity, jumlah barangnya. Dan itu memang umum di buku-buku ekonomi, istilah yang biasa gitu. Kadang-kadang beberapa buku beda, tapi kebanyakan buku memang untuk jumlah Q, untuk harga P. P itu price, harga. Tunggu. Berarti yang A sudah terjawab. Biaya total bisa, berarti nanti bisa aja kalau mau jawab pakai rumus TC sama dengan P dikali Q sama dengan 3.500 kali 100. Saat jawabannya 3.500.000. Itu jawaban yang benar untuk A. Yang B lagi, berapa penerimaan total yang diperoleh perusahaan?
Penerimaan, maksudnya kan harga jualnya 150.000. Tasnya 100 buah. Berarti berapa tuh penghasilan pedagangnya? 15.000 per piece, Bu. 15.000. Ya, Bu, Berapa selisih dari penerimaan? Oh, kita B dulu, bukan laba. Yang B itu penerimaan total yang diperoleh perusahaan. Maksudnya ini kan 50 kali 100, yang Bu. diterima pengrajin. 50 kali 100, Bu. 5 juta. Ah iya, betul, 5 juta. Kan memang tuh harga satu tasnya 50.000, tasnya 100, berarti kalikan aja harga terjual 50.000 kali 100, 5 juta. Berarti juga nanti penerimaan dalam bahasa Inggris revenue yang nanti kalian ketemunya R, lambangnya nanti ada TR, total revenue atau apa. Penerimaan total, kalau total revenue TR. Nah, berarti penerimaan ini uang yang diperoleh oleh pedagangnya 5 juta. Bisa juga dibikin rumusnya sama, berarti rumusnya dengan yang A, P kali Q juga, tapi P-nya beda. Ini P harga jual, kalau yang A, P yang harga modal. Makanya PQ, nanti rumus untuk penerimaan juga PQ, rumus untuk biaya juga PQ, tapi P-nya tergantung P yang mana gitu. P modal atau P jual. Kalau P jual tadi, Bu, lambangnya? Oh, kalau mau membedakan boleh. Nanti mungkin pakai P terus ada huruf kecilnya untuk yang harga modal, kalian mau memisahkan apa terserah. Tetapi kalau Ibu biasa P aja. Nanti kita lihat ya di lambang yang dibuat di sini. Kalau yang C ini berapa nilai laba maksimum? Berarti kan udah dapat tuh. Tadi modalnya 3.500.000 dan uang total yang diperoleh pedagang setelah terjual 100 buah tas ini 5 juta. Berarti laba maksimumnya berapa? Selisih dari harga jual dengan harga modal, Bu. Ya, betul. Ya, inilah. Nah, itu logika sederhana dari soal yang hijau yang di kiri. Soal yang di kiri logikanya harus pakai logika yang di kanan nih. Kan udah paham berarti yang di kanan ini gimana mengerjakannya kan? Udah, Bu. Nih, ya yang di kanan jawabannya ini. Kita lihat. Yang di kanan nih, Q 100 buah tas. AC ini biasanya lambang untuk satu buah harga satu buah tas. AC biasanya singkatan dari average cost. Average cost atau biaya rata-rata. Berarti kan satu tas berapa gitu. Biaya rata-rata average cost-nya 35.000. P itu harga di sini. P di sini harga jual satu buah nih, harga jual P. Nanti biaya total rumusnya AC kali Q kalau untuk TC, untuk total cost. 35.000 kali 100, 3.500.000. Terus TR itu total revenue, pendapatan total. P kali Q, dan P-nya ini harga jual. Q ini jumlah barangnya. 50.000 kali 100 berarti 5 juta. Nanti berapa laba maksimum? Laba maksimum itu memang nanti dapatnya dari selisih, benar yang dibilang tadi oleh Hana. Selisih antara TR dengan TC. TR itu total revenue, pendapatan total. TC itu total cost, itu biaya total. 5 juta kurang 3.500.000 berarti 1.500.000. Tadi Ibu lihat di latihan yang kalian kirim tidak ada yang benar, semuanya pakai biaya ini, biaya ini, coba Ibu lihat. Terkecoh, Bu. Iya, dia logika sederhana. Sebenarnya intinya matematika memang jangan fokus ke rumus-rumusnya, tapi logikanya seperti apa gitu. Nah, ini kelihatan nggak kayak yang dibuat oleh Wendy, ada kelihatan di screen? Kelihatan, Bu. Ya. Awalnya benar nih, TFC, PC kali Q, 35.000 kali 100, 3.500.000. Ini disebutnya biaya variabel, padahal ini udah biaya total. Ini udah biaya total ya.
Ini yang biaya-biaya tetap ini mungkin kalau ada lagi variabel diketahui biaya lain-lainnya. Kalau ada memang nanti kayak biaya pajak dan lain-lainnya. Kan ini nggak ada diketahui yang lain-lain. Berarti ini banyak nih yang terkecoh semuanya pakai tambah 35.000, 3.535.000. Ibu lihat semuanya kayak gini buat. Berarti ini salah ya. Ya, Yang Bu. benar yang di PPT. Ya, lanjut ke pelajaran kita yang ada fungsinya lagi. Kan intinya kita memang Penerapan yang di fungsi. kiri. Iya, yang di kiri sebenarnya yang ada fungsi atau persamaannya. Sebenarnya logikanya sama dengan yang di kanan. Tunggu. Kita lihat. Tunggu. Nah, kalau yang ini, nih, jika fungsi permintaan adalah, udah kelihatan kan screen-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah ya. Diketahui di kiri, soal nomor 2 kita bahas lagi. Fungsi permintaannya 550 P. P ini harga, berarti nanti ini harga permintaan. Atau harga permintaan berarti harga apa tuh? Yang terbayang sama kalian harga permintaan ini harga apa? Kan ini P sama dengan 557 kurang 0,2 Ki. Harga jual, Bu. Oh ya, permintaan ya, berarti orang lain membeli, berarti ini ya harga jualnya. P ini. Tapi ini berbentuk fungsi permintaan dalam bentuk persamaan. Dan fungsi biaya totalnya dalam bentuk persamaan juga. Nih, 0,05 Ki pangkat 3 kurang 0,2 Ki kodrat tambah 17 Ki tambah 7.000. Ini total harga. Bu. Ah? Itu soalnya, Bu, yang pakai Ki dan Ki kuadrat Ki pangkat 3 itu, Bu. Iya, itu diketahui itu, belum soal, masih diketahui. Diketahui dalam bentuk persamaan. Berarti nanti kalau barangnya satu, umpamanya, kalau barangnya satu, berarti kalikan aja dengan satu, kayak untuk TC, total cost berarti 0,05 kali 1 pangkat 3, kurang 0,2 kali 1 dikodatkan tambah 17 kali 1 tambah 7.000. Itu untuk total biaya membuat satu buah barang itu. Ini maksudnya TC sama dengan 0,05 Ki pangkat 3 kurang 0,2 Ki kodrat. Jadi nanti kalau Ki-nya 100, kalian kalau jumlah kuantitas kayak di kanan ini kan tasnya 100. Berarti total cost-nya adalah, kalian cari dulu, masukkan angka 100 di ini, 0,05 kali 100 dipangkatkan 3, kurang 0,2, 100 kodrat, tambah 17 kali 100, tambah 7.000. Itu total biaya untuk membuat 100 barang. Ini dia diketahuinya dalam bentuk umum, nggak tahu jumlahnya berapa gitu. Nanti malah jumlah barangnya yang ditanya di nomor A. Berapa jumlah output yang dijual supaya laba yang diperoleh maksimum. Nah, ini nanti yang ditanya jumlah barangnya. Sedangkan sudah diketahui total biayanya seperti ini persamaannya. Terus harga jualnya sudah diketahui juga. Berarti kalau barangnya 100, nanti harga jualnya seperti ini. 557 kurang 0,2 kali 100. 0,2 kali 100 berapa? 0,2 kali 100 berapa? 20, Kalau ingin, Bu. ah ya, 20. 20 nih, 557 kurang 20? 537, Bu. 537, Bu. Ya, 537 harga ini, harga jual total untuk 100 barang, 537. Dia di sini nggak pakai angka ribu-ribu supaya kalian lebih mudah
Kalau angkanya ribu-ribu takut pusing. Mungkin di sini yang di kehidupan nyatanya nanti 537.000 gitu. Kalau di sini nanti dapat bahwa P adalah 537 untuk 100 barang. Seandainya 100 key-nya. Yang kita ini diketahui di atas. Yang A ini baru pertanyaan, berapa jumlah output yang dijual supaya laba yang diperoleh maksimum. Yang ditanya, di sini yang ditanya jumlahnya agar labanya maksimum. Berarti banyak nih yang perlu kita cari dulu, nggak bisa langsung. Karena ini dalam bentuk fungsi, ini berhubungan dengan turunan nanti. Inilah pelajaran kita sekarang. Lanjut di jawabannya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu oh dia wow. Kok dia pindah gini ya, Bang? Dan yang pertama, berapa jumlah output yang dijual supaya laba yang diperoleh maksimum. Tentu yang harus kita cari dulu, kita cari fungsi penerimaan. Oh ya, yang tadi kan masih fungsi yang diketahui di atas ini, fungsi permintaan yang jual. Terus nanti kita cari dulu di sini. Nih, lihat nomor 1. TR, total revenue sama dengan P kali Q. P itu kan udah diketahui di atas bahwa rumusnya 557 kurang 0,2 Q. Kali lagi dengan Q, karena tadi kan kita udah tahu nih, dari soal ini, bahwa kalau kita ingin tahu, ini penerimaan total yang B. Untuk soal di kanan tadi kan di B nih. Di soal yang kuning, perhatikan. Kalau ingin tahu penerimaan total, itu harga 50.000 dikali dengan Q 100. P kali Q, tadi kan udah tahu kita bahwa yang B ini rumusnya TR, total revenue itu adalah P dikali Q. Kita bawakan ke soal kita yang baru ini. Ke soal ini, bahwa total revenue, pendapatan total, P kali Q, kan tadi harga jual udah tahu. Udah diketahui harga jualnya 557 kurang 0,2 Q. Itu untuk harga satu barang. Kalau ingin tahu harga untuk semua barang kali Q, itu tadi P kali Q kan, 35.000 kali 100. Jadi ini anggap 35.000-nya yang Ibu apa ini, kursor Ibu. Ini 35.000-nya, yang Q-nya itu jumlahnya yang 100 tadi. Kalau sekarang dalam bentuk persamaan. P-nya 557 kurang 0,2 Q. Kalau tadi 35.000 ini. Yang Q ini tadi 100. Tadi kan memang 35.000 kali 100. Gitu. Oh, kalau ini kan total revenue. Kalau revenue itu pendapatan, berarti ini 50.000 tadi. Diketahui di soal yang sederhana, ini 50.000. 50.000 kali 100. Kalau sekarang dia berbentuk persamaan matematika, jadinya setelah dikalikan dengan Q, 557 kali Q, ini 557 Q. 0,2 Q kali Q, 0,2 Q kuadrat. Makanya nanti kalian akan sering menemukan persamaannya Q-nya pakai kuadrat. Karena memang nanti ada perkalian. Dari harga dikali jumlah. Q kali Q itu kan Q kuadrat. Jadi persamaannya nanti ketemu banyak. Dalam bentuk kuadrat lah, pangkat 3 lah gitu. Yang untuk nomor 1 paham kenapa 557 Q kurang 0,2 Q kuadrat, udah paham? Paham, Bu. Ya, itu cara membuat rumusnya sebenarnya. Terus kita ingin cari, ya. Yang tadi kan Ibu bilang, yang harga jual total tadi kan Bu 557 dikurang 0,2 Q. Yang Q-nya tadi 100. Yang Ibu bilang 0,2 dikali 100 jadi 20. Enggak langsung diselisihkan. 557 dikurang 20 itu, Bu. Enggak, 100 itu untuk kalian mudah memahaminya saja. Sekarang Q-nya itu enggak 100, Q-nya itu yang mau dicari. Di soal kita yang di kiri, yang mau dicari itu Q-nya malah. Berapa jumlah barangnya. Itu belum tahu kita dan bukan 100. Nanti kita akan mencari Q-nya itu. Ya,
Ibu sebut-sebut 100 supaya kalian bisa membayangkan dengan soal yang kuning tadi. Bahwa yang 100 itu, yang Ki ini maksudnya sama dengan yang 100 gitu. Udah paham? Paham, Bu. Ya, Berarti variabelnya aja. iya, supaya bisa variabel itu dibayangkan gitu. Jadi setiap huruf-huruf di sini tuh yang harus kita bayangkan maknanya, bukan lambang-lambangnya. Soalnya beda buku, beda lambang lagi nanti. Nggak penting menghafal umpamanya TC sama dengan P kali Q gitu-gitu. Yang harus dihafal tuh maknanya aja. Kalau kalian bikin lambang sendiri juga boleh. Nah, berarti yang B lagi, tadi juga kita udah tahu bahwa di sini sama dia fungsi laba, dia lambangkan dengan V, nil V. Dan kalian sudah tahu juga bahwa laba maksimum tadi selisih, selisih harga jual total dikurang harga modal total. Tadi kan total modal. Nih TR kurang TC, total revenue kurang total cost. Dan ini kalian maknanya udah paham, tadi udah disebutkan, tadi Hana kan bilang mencari laba, kurangin aja nih. Ini selisih, itu makna dari rumus, dan Ibu targetnya kalian memang memahami rumusnya, bukan hafal-hafal TR-TC-nya. Nah, sehingga kalau Ya, Bu. dibuat TR di sini kan udah dapat nih 557 Ki kurang 0,2 Ki kuadrat, tinggal diubah aja TR-nya. Menjadi nih V sama dengan 557 Ki kurang 0,2 Ki kuadrat kurang TC total cost diketahui persamaannya nih, di soal udah diketahui rumus TC nih, diketahui merah. TC 0,05 Ki pangkat 3 kurang 0,2 Ki kuadrat tambah 17 Ki tambah 7.000. Berarti kan tunggu di sini ya. Berarti kan nanti TR kurang TC-nya tinggal disalin, TC-nya salin rumusnya. Terus kita selesaikan maksud Ibu tuh yang variabelnya sejenis bisa dikurangkan. Umpamanya ini yang 557 Ki bisa dikurangkan dengan bisa diproses dengan 17 Ki ini. Kan dia sama-sama Ki pangkat 1. Sama-sama umpamanya 557 apel tambah 17 apel. Sama-sama apel. Jadi yang bisa dijumlahkan yang sama variabelnya. 557 tambah 17 berapa? Tambah, Bu. Bukan jadi min itu, Bu. Yang min Oh ya, ini 17. kurang. Ternyata kurang. Kurang ya? 5 Itu diproses. Ki. Nanti yang 0,2 Ki ini juga dikurangkan dengan yang 0,02 Ki ini. Ki kuadrat. Ini bentuk ini nggak jelas nih yang dalam kotak. Yang dalam kotak ini nggak jelas. Nanti kan min 0,2 Ki kuadrat kurang jadi tambah kan? Ya, Bu. Yang kuadrat kurang 0,2 Ki kuadrat habis. Berarti nanti nggak ada lagi yang Ki kuadrat. Yang Ki kuadrat hilang, udah 0. Kalau yang Ki 557 Ki tambah 17 Ki, kurang karena ini kurang, berarti kurang 17 Ki, berarti 540 Ki. Berarti di sini nanti oh ya, 540 kurang 17 kan? Iya, Bu. Nah, 540 Ki. Yang berpangkat 3 berarti tetap. Karena dia nggak ada di sebelah kiri, berpangkat 3 berarti ini negatif. Min 0,05 Ki pangkat 3 tetap aja. Dia nggak bisa diproses, nggak ada yang sama variabel pangkat 3-nya. Terus 7.000 juga tetap min 7.000. Karena nggak ada juga yang mau diproses dengan yang lainnya. Dan nanti dapat persamaannya adalah min 0,05 Ki pangkat 3 ditambah 540 Ki dikurang 7.000. Itu persamaan untuk fungsi laba. Fungsi labanya kayak gitu. Terus lanjut ke kita akan mencari laba maksimum. Nah, ini bentar, Bu. tentang iya, silakan. Nah, kalau kita tadi Bu bilang penulisannya dari yang pangkat terbesar dulu sampai yang terkecil, Bu. Oh, iya, urutkan. Boleh, berarti nanti min 0,05
0,5 Ki pangkat 3-nya, terus yang Ki aja tambah 540 Ki kurang 7.000 ya. Nih udah ada di Ibu, di slide Ibu. Fungsi laba akhirnya ini 0,05 negatif min 0,05 Ki pangkat 3 tambah 540 Ki kurang 7.000. Itu laba. Persamaan untuk laba. Mencari laba maksimum lagi. Kalau tadi laba aja, cara mencari laba. Sekarang kalau mau cari laba maksimum, ya ini inti pelajaran kita bahwa untuk mencari yang maksimum, yang minimum, itu bisa dengan turunan. Kalau ada persamaan, komennya, pas di turunan kan ada persamaan ini. Carilah nilai maksimumnya. Itu dicari dengan turunan. Berarti diturunkan fungsinya. Berarti ini juga laba ini kalau ingin tahu laba maksimumnya diturunkan fungsi ini. Kan ini ada min 0,05 Ki pangkat 3 diturunkan terhadap Ki, terhadap kuantitas. Makanya kata Ibu kalian jangan terpaku kepada lambang. Kan kalau di matematika seringnya kalian biasa dengan X, Y gitu ya. Kalau X kuadrat tambah 2X turunannya apa gitu. Coba Ibu tanya dulu. X kuadrat tambah 2X turunannya apa? Apa, Bu? X kuadrat tambah 2X diturunkan jadi apa? 2X tambah 2. Iya, 2X 2X tambah tambah 2. Kalau X kalian udah pandai. Di sini sekarang Ki dia. 0,05 Ki pangkat 3 tambah 540 Ki kurang 7.000 turunannya apa? Kalau diturunkan. Diturunkan terhadap Ki, kalau tadi kan diturunkan terhadap X. 0,15 Ki kuadrat tambah 540, Bu. Iya, dikalikan kan 3 kali 0,05, pangkat Ki-nya 0,5. berkurang 1 ya. Terus yang 540 Ki ini pangkatnya karena 1 Ki-nya, jadi Ki-nya hilang, 540 aja. Dari situ dapatnya ini Pi aksen itu artinya turunan yang pertama dari fungsi laba. Jadi kita udah dapat nih turunannya. Turunan ini adalah sebuah persamaan untuk laba maksimum. Laba maksimum ini persamaannya. Dan karena dia masih berbentuk persamaan, kita mau tahu titik maksimumnya itu berapa gitu. Titik maksimumnya itu nanti yang kita tahu dari soal ini. Kan soal A itu ini. Yang ditanya di A adalah berapa jumlah output. Output itu Ki, maksudnya jumlah barang. Berapa jumlah barang yang dijual supaya laba yang diperoleh maksimum. Kita udah punya fungsi laba maksimum tadi. Kalau ingin tahu Ki-nya ya cari aja Ki-nya berapa untuk titik maksimumnya gitu. Dan dalam menggambar sebuah fungsi kan kita udah tahu kalau ingin tahu titik maksimumnya diturunkan fungsi tersebut. Nah, makanya selanjutnya langkah kita kalau udah dapat persamaan untuk laba maksimum, kita mencari titik maksimumnya lagi. Nih, mencari jumlah produksi maksimal atau output yang dijual supaya laba yang diperoleh maksimum dari fungsi laba. Kita turunkan lagi, makanya turunan kedua. Karena kalau kita udah punya persamaan dan ingin tahu titik maksimalnya, itu kita turunkan lagi persamaannya. Nih, yang tadi 0, berapa tuh persamaannya tadi? Persamaannya 0,15 Ki kuadrat tambah 540. Kalau diturunkan jadi apa? Min 30 Ki ya, Bu? Min 0,3 Ki tambah 50. Iya. Betul, min 0,30 sama aja dengan 0,3 ya, 0,3. Jadi kalau angka 0 di belakang koma tidak berarti apa-apa. Kalau 0,30, 0,300, 0,3000 itu sama aja dengan 0,3. 0 di sebelah belakang angka koma itu nggak ada artinya. Berarti ini nanti turunan keduanya, ini masih fungsi laba. Kita cari lagi yang titik maksimumnya. Ini min 0,3 Ki. Min 0,3 Ki ini yang ini titik maksimal dari persamaannya. Titik maksimalnya nih, min 0,3 Ki.